Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Tegib, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Administrasi Keuangan. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Zahidah Musolia. Kemudian yang kedua ada teman saya, Sirli Nailatul Rifah. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian administrasi. Administrasi seringkali dihubungkan dengan urusan pengaturan atau pengurusan sebagai suatu proses kerjasama penuh antara dua orang atau lebih berdasarkan sebab-sebab tertentu dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian Siagian mendefinisikan administrasi. Kemudian di sisi lain, Ngalim mendefinisikan administrasi sebagai suatu usaha atau kegiatan yang membantu, mendukung, membimbing, atau mengendalikan suatu tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, di sini ada pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan sekolah merupakan salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah. Menurut Syahrir dan kawan-kawan, administrasi keuangan sekolah meliputi perencanaan, penggunaan, pengjawaban keuangan sekolah selama periode tertentu, misalnya 1 tahun ajaran. Kemudian menurut administrasi keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan pengelolaan keuangan, pembukuan, pengeluaran, pengelolaan sekolah. Dari pandangan tersebut, perencanaan, pemanfaatan, pendana yang dialokasikan untuk operasional sekolah dan keuangan sekolah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sirli Lainatur Rifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yakni bentuk kegiatan administrasi keuangan. Yang pertama ada penyusunan RPS. RPS atau Rencana Pengembangan Sekolah merupakan wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah terpenting yang harus dimiliki sekolah dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan sekolah dalam jangka panjang 20 tahun dan jangka menengah 5 tahun maupun jangka pendek 1 tahun. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun pedoman teknis bagi sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah dan mempertimbangkan yang pertama yakni pentingnya RPS. RPS diperlukan untuk membantu anak-anak bergerak menuju penyesuaian atau tujuan sekolah yang lebih baik dengan tingkat resiko yang lebih rendah dan harapan yang lebih tinggi untuk masa depan yang tidak pasti. Yang kedua yakni definisi RPS ialah proses memutuskan langkah apa yang akan diambil sekolah ke depannya dengan opsi dan sumber daya yang ada disebut perencanaan sekolah, tindakan sekolah di masa mendatang yang akan dilaksanakan untuk tercapai perubahan atau tujuan yang telah ditetapkan atau diuraikan dalam RPS. Yang ketiga yakni rencana pengembangan sekolah. Bertujuan untuk yang pertama menjamin tercapainya perubahan atau sasaran sekolah dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang minimal. Yang kedua yakni memperlancar koordinasi pada pelaku sekolah.
Tujuan yang ketiga yakni menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku sekolah, antar sekolah, antar dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, SPS atau Sistem Perencanaan Sekolah ialah rencana sekolah jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan digunakan untuk membuat sistem perencanaan sekolah, suatu metode terpadu perencanaan sekolah. Yang kelima, yakni tahapan penyusunan rencana pengumuman sekolah, meliputi analisis lingkungan strategis sekolah, analisis situasi untuk mengetahui kondisi pendidikan sekolah, perumusan prospek pendidikan di masa mendatang, identifikasi kesenjangan poin 2 dan 3, penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana tahunan, pelaksanaan rencana tahunan, serta monitoring dan evaluasi. Bentuk kegiatan administrasi yang kedua yakni penyusunan RKAS. Sekolah menerima dan mengelola rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau yang disebut juga dengan RKS, yaitu rencana biaya dan keuangan untuk suatu program atau kegiatan dalam satu tahunan anggaran, baik yang bersifat strategis maupun harian. Tujuan penyusunan RKAS ini adalah yang pertama, memberikan instruksi yang tepat untuk program sekolah. Yang kedua, mengatur kegiatan pendidikan yang akan datang. Yang ketiga, memastikan adanya pendanaan yang terkoordinasi, tersinkronisasi, dan bersinergi untuk kegiatan sekolah. Yang keempat, memastikan konsistensi dan hubungan antara pengawasan, pelaksanaan, dan anggaran. Yang kelima, meningkatkan dukungan finansial dan partisipasi masyarakat dan warga sekolah. Yang ke 6. Memastikan bahwa sumber pendanaan digunakan untuk cara yang adil, efisien, efektif, dan berkelanjutan. Bentuk kegiatan administrasi keuangan yang ketiga yakni penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Melaporkan situasi keuangan sekolah merupakan tugas utama kepala sekolah, tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada dewan sekolah, masyarakat, dan guru. Sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku kepada sekolah, diharuskan untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan pendapatan dan pengeluaran keuangan sekolah secara berkala. Pertanggungjawaban atas PNBP, pembangunan, dan anggaran rutin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bendahara melalui bagian keuangan Sekretariat Daerah untuk menyampaikan surat pertanggungjawaban kepada wali kota atau bupati paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Yang kedua, yakni surat peringatan 2 diberikan apabila SPJ tidak disampaikan kepada bagian keuangan Sekretariatan Daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Bentuk kegiatan administrasi keuangan yang keempat, yakni pemeriksaan dan pelaporan. Untuk memastikan bahwa komponen proses administrasi digunakan secara sah dan efektif, pemeriksaan dan pelaporan keuangan melihat bagaimana komponen tersebut digunakan dalam kaitannya dengan anggaran dimasukkan dalam tahun dinas dan memiliki anggaran. Ukuran pemeriksaan adalah apakah praktik pengeluaran pemerintah selaras dengan persetujuan DPR. Cara lain untuk mengatakannya adalah bahwa pra-audit yang dimaksud yakni yang pertama dari segi tujuannya. Diharapkan bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau ketentuan dalam hal penggunaan yang dimaksud. Yang kedua, dari legalitas pengelolaan keuangan. Apakah bukti yang diperlukan disajikan secara akurat dan meyakinkan, dan apakah permintaan uang sebagai realisasi anggaran memiliki dasar hukum. Yang ketiga, yakni dari segi teknis anggarannya. Apakah pendapatan dan pengeluaran keuangan sejalan dengan anggaran teknis sebagaimana yang ditetapkan oleh anggaran teknis? Untuk pembahasan yang selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, yakni jenis dokumen administrasi keuangan sekolah. Jenis dokumen administrasi keuangan sekolah ada beberapa, yaitu yang pertama, buku kegiatan harian, yaitu adalah catatan yang digunakan setiap harinya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua ada laporan keuangan dokumen yang menyajikan informasi mengenai kinerja
kerja keuangan dari pengelolaan barang dan jasa dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada RPA, daya operasional sekolah, yakni untuk mengelola penggunaan anggaran nasional. Kemudian selanjutnya, laporan keuangan BOS atau bantuan operasional sekolah merupakan laporan yang memuat informasi rinci mengenai penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, khususnya dukungan yang diberikan pemerintah kepada sekolah-sekolah belajar di Indonesia untuk menunjang kegiatan pendidikan. Yang kelima ada BKU atau buku kas umum, yaitu dokumen keuangan yang digunakan oleh suatu organisasi, instansi, atau sekolah untuk mencatat rincian seluruh transaksi penerimaan dan pembayaran kas. Tujuan dan fungsi dari BKU sendiri yaitu pertama adalah pencatatan transaksi keuangan. Kemudian yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu menunjukkan bahwa dana yang diterima dan diberikan dikelola secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga ada buku administrasi, yaitu berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan laporan keuangan, terutama dalam kasus di mana laporan tersebut harus diaudit oleh pihak eksternal atau pemerintah. Kemudian jenis dokumen yang keenam ada buku pembantu kas, yaitu berfungsi sebagai pelengkap atau penunjang dari buku kas umum atau BKU. Kemudian yang ketujuh ada buku pembantu bank. Buku pembantu bank ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang berkaitan dengan rekening bank suatu organisasi, institusi, atau lembaga. Ya, buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan kewajiban pajak suatu perusahaan, lembaga, atau sekolah. Yang kesembilan ada surat usulan kenaikan gaji berkala, yaitu bagian administrasi kepegawaian kepada pihak yang berwenang seperti kepala instansi atau pimpinan lembaga untuk mengusulkan kenaikan gaji bagi pegawai. Yang terakhir ada program kerja, suatu rencana atau strategi yang untuk mengelola dan mengatur keuangan secara efisien dan transparan. Program kerja ini mencakup berbagai kegiatan dan langkah yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan anggaran, tujuan organisasi, dan peraturan yang berlaku. Proker ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan sumber daya keuangan. Kemudian, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sirli. Baik, untuk pembahasan yang keempat yakni bentuk dan format dokumen administrasi keuangan. Yang pertama yakni contoh format buku kegiatan harian seperti yang tertera di PPT. Yang kedua yakni ada contoh laporan keuangan barang dan jasa. Yang ketiga ada contoh rencana penggunaan anggaran biaya operasional pendidikan atau bisa disebut BPO atau rencana penggunaan anggaran biaya operasional sekolah yang bisa disebut dengan BOS atau BOS. Yang keempat, contoh laporan keuangan BOP atau BOS. Yang kelima, contoh format buku kas umum bulanan. Yang keenam, ada contoh format buku pembantu kas bulanan. Yang ketujuh, ada contoh format buku pembantu bank bulanan. Yang kedelapan, ada contoh format buku pembantu pajak bulanan. Yang kesembilan, contoh surat kenaikan gaji berkala. Dan yang terakhir, contoh program kerja pelaksana urusan administrasi keuangan.
Baik, kesimpulan di sini, yakni yang pertama, administrasi adalah suatu proses kerjasama atau usaha yang bertujuan untuk membantu, melayani, mengatur, dan mengarahkan segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi mencakup interaksi antara dua atau lebih orang dan pengaturan dalam berbagai aspek untuk mencapai hasil yang diinginkan. Administrasi keuangan sekolah adalah serangkaian tindakan yang mencakup perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas dana yang dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan yang jelas, jujur, dan efektif membantu sekolah mencapai tujuan akademik. Kesimpulan yang kedua, yakni penyusunan rencana pengumuman sekolah atau RPS dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau bisa disebut dengan RKS merupakan bagian penting dari manajemen sekolah yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan secara strategis dan efisien. RPS mengarahkan perkembangan sekolah dalam jangka panjang, menengah, dan pendek, sementara RKAS memastikan pengelolaan keuangan sekolah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah harus dilaporkan secara rinci dan berkala oleh kepala sekolah dengan pengawasan ketat melalui pemeriksaan anggaran atau pre-audit untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kesesuaian penggunaan dana. Kesimpulan yang ketiga, yakni beberapa dokumen penting dalam administrasi keuangan meliputi buku kegiatan harian, laporan keuangan barang dan jasa, RPA BUS atau rencana penggunaan anggaran biaya operasional sekolah, ada laporan keuangan BOS atau bantuan operasional sekolah, BKU, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, surat usulan kenaikan gaji berkala, dan program kerja. Kesimpulan yang keempat, yakni administrasi keuangan melibatkan berbagai bentuk dan format yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya sekolah. Penggunaan dokumen yang terstruktur memudahkan sekolah dalam mengelola keuangan, memantau pengelolaan keuangan sekolah, dan menjaga kelancaran proses pendidikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah penjabaran dari hasil diskusi kami yang berjudul Administrasi Keuangan dari kelompok 7. Akhir kata, jika ada kata yang kurang dan lebih, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.